Saya hanya mau mengatakan kepada sahabat-sahabat Ban IC bahwa kami sedang menjalankan tugas kami sebagai seorang asesor untuk melihat bagaimana mutu guru di Ban IC. Boleh dong tepuk tangan untuk Pak Roy. Luar biasa sekali kalau dilihat dari sisi kinerja guru ya. Karena siswa-siswa kita yang tadi tampil dengan keren dan luar biasa itu tidak serta-merta tiba-tiba aja. Pasti di situ ada peran guru yang sangat support dan mendorong ya siswa-siswa kita untuk kreatif, inovatif dan mandiri. Seperti yang terjadi di Man IC, saya melihat guru-gurunya pun mengajar dengan cinta. Satu anak dengan anak yang lain, dia berkomunikasi dengan cinta, dengan penuh rasa sayang. Itu yang saya rasakan di sini. Ya, satu kata untuk Man Insan Cendekia Sia. Kreatif. Kreatif. Berkarakter, Kak. Berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Man Insan Cendekia Sia, Kampus Islami Prestasi Mandiri. Hari ini kita kedatangan tamu dari Ban SM, Ibu Dr. Astuti Marlina MKes, dan juga Ibu Sabariah SAI MSy. Tanah gambut bukannya longsor, buah durian untuk tempoyak. Selamat datang tim asesor di Man Insan Cendekia Sia. Siap. Kami jawab ya Pak Roni ya. Boleh, silakan Bu. Bujang dara siapa yang punya? Yang punya si tuah lama. Terima kasih atas sambutannya. Kami bahagia dan terkesima. Ayo lanjut. Oke, kalau gitu saya jawab juga ya Cik Roni. Boleh Bu, silakan. Kain songket tidak dianyam, bawa pulang untuk di rumah. Tak lupa kami beri senyuman pada pemirsa yang ada di rumah. Senyum. Senyum. Alhamdulillah, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ibu berdua ini dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah di Provinsi Riau, ya Bu. Sebelum jenjang karir Ibu sampai menjadi asesor di Ban SM gitu ya. Boleh kita spill sedikit Bu ya, perjalanan pendidikannya dari SMA sampai dengan perguruan tinggi ya. Sebenarnya jurusan apa gitu ya? Kenapa bisa sampai menjadi seorang asesor di Ban SM? Mungkin boleh dari Bu Ina dulu. Oke. Dari saya boleh spill ya perjalanan. Kalau dari SMA, saya SMA, sebutkan SMA-nya Pak. Ya boleh. Boleh. Alumni dari SMA Negeri 12 Pekanbaru yang di Panam di Jalan Garuda Sakti. Hello alumni SMA 12 ya yang satu angkatan. Kemudian saya melanjutkan ke D3 Kebidanan Dharma Husada. Kemudian lanjut lagi ke S1 dan S2 Kesehatan Masyarakat. Terakhir itu S3 di Universitas Negeri Padang bagian pendidikan. Lulus tahun 2020. Nah kebetulan ketika saya lulus ini ada pembukaan seleksi BAN akreditasi mencari asesor sekolah. Saya ikut di tahun 2020 dan pengumumannya di tahun 2021 dan langsung turun di akhir tahun untuk melakukan akreditasi sekolah. Dan untuk sampai sekarang sudah tahun yang ketiga ini saya bekerja sebagai asesor di Ban SM Provinsi Riau. Itu aja Pak Rodi. Berarti dari S1, S2 dan S3 Bu ya? Iya. Boleh tahu Bu S3-nya ini apa jurusannya? S3-nya jurusan Pendidikan Teknologi Kejuruan. Yang saya masuk itu tahun 2017, selesai tahun 2020. Itu lebih fokus kepada model-model pembelajaran. Oke, jadi bisa lah Bu ya, syarat untuk menjadi seorang asesor itu terpenuhi ya? Terpenuhi ya. Alhamdulillah. Bagaimana kalau dengan Bu Sabariah? Terima kasih Pak Roni. Kalau bicara tentang riwayat pendidikan, saya selalu bangga mengatakan kalau saya adalah seorang santri. Kita baru siap merayakan Hari Santri kemarin ya. Ya, benar. Kita berada di wilayah santri hari ini di Man IC. Saya santri dari Pondok Pesantren Darun Nahdo Bangkinang. Itu merupakan pondok tua di Kampar. Posisinya di Seboang. Nah, kalau dia mau jodoh, lihat ya.
di Soboang Sungai Kampar. Pondok Tua itu sudah berdiri sejak sebelum tahun 1945. Dan saya kebetulan adalah angkatan ke-45-nya. Banyak orang-orang besar di Provinsi Riau, baik itu di Kementerian Agama, khususnya di Kementerian Agama, itu lahir dari pondok pesantren kita. Tentu kita juga berharap ke depan Man IC juga akan melahirkan orang-orang besar, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita adalah santri dari Man IC. Kemudian S1 saya di Fakultas Syariah IAIN Sultan Syarif Qasim. Saya ini asli anak Riau, Pak. Lahir S1-nya di IAIN Sultan Syarif Qasim, S2-nya juga saya di Sultan Syarif Qasim, cuman sudah Riau. Kalau awalnya IAIN Pekanbaru, kalau UIN-nya sudah Riau. Kalau Pak Roni tanyakan seperti Bu Ina, ada hubungan nggak sih? Kan Pak Roni seolah mau nanya ya, Ibu nih kok bisa jadi asesor? Background-nya apa gitu ya? Baik. Saya sama Umi kayaknya lebih kurang sama. Kami SHI dari Syariah. Akan tetapi kita SHI itu punya orang-orang yang berada di Fakultas Syariah, khususnya di masa-masa IAIN dulu, itu adalah orang-orang kalau kita bilang pilihan lah. Karena itu menjadi fakultas favorit. Di Syariah itu fakultas favorit dulu, Pak. Kalau di tarbiyah orang sering bilang kemana? Apa jurusan PAI. Kalau di kampung kami kalau jurusan PAI itu jadi kemana? PAI itu apa? Itu Pak Roni. Jole Pak Roninya. Jole, Bu. Siap. Kemudian tapi kita dibekali dengan ilmu Akta 4. Kemudian pada akhirnya di tahun 2005 saya jadi PNS untuk guru. Di 2011 kita ada program peningkatan mutu guru. Peningkatan mutu guru yang dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat, Kementerian Agama RI, ada seleksi di situ untuk beasiswa peningkatan mutu guru fikih. Maka saya hadir di situ untuk mengikutinya dan alhamdulillah lulus. Setelah itu sama-sama Bu Ina di tahun 2020 ada seleksi penerimaan asesor. Dan untuk kita ketahui karena IASP yang digunakan sekarang itu berbeda. Seiring dengan ketua Ban SM Pusat itu seorang dosen, Pak Tony Hartono ya Pak, Bu Dokter Toharudin. Toharudin. Pak Tony Toharudin, mereka merubah sistem yang kalau menurut kawan-kawan yang sebelumnya bergabung di Ban, perubahan yang cukup signifikan kalau saya katakan seperti itu, Pak. Sehingga seleksi yang harus kita lewati itu betul-betul sangat ketat. Makanya kalau pada awal penerimaan asesor itu yang banyak masuk ke Ban itu adalah dari akademisi. Karena secara teknis mereka memang bentuknya ini kan seperti penelitian. Jadi memang kawan-kawan kita harus akui kalau kami di orang pengawas di sifatnya di lapangan, kita harus akui kemampuan dari kawan-kawan dosen. Seperti itu Pak. Jadi jangan Bapak ragukan kalau kami ini berhak dan layak untuk menjadi asesor. Jadi bukan asesor kaleng-kaleng Bu ya? Bukan asesor kaleng-kaleng. Ini gini Bu, jadi saya siap. tanyakan itu untuk inspirasi para anak-anak kita, terutama di Insan Cendekia Siak, bahwa ini ada peluang. Jadi kalau mau jadi asesor ini jalannya. Jadi mereka terinspirasi melihat Ibu Sabaria, melihat Ibu Marlina, wah saya juga pengen jadi asesor. Siap, suatu hari saya akan jadi asesor. Karena dengan asesor kita bisa bantu pemerintah untuk mempertahankan kualitas pendidikan. Mantap. Tapi saya tertarik tadi. Tadi Ibu bilang di Bangkinang ya, berarti kurang lebih Ibu Ocu gitu ya, asal daerahnya. Kurang lebih. Iya Pak Tuan. Jadi dari Bangkinang Ibu. Tepatnya Rumbio. Kampus kami Darun Nahdlatul itu di Bangkinang, di kota Bangkinang gitu. Jadi Bu Ina juga sama? Kalau saya memang asli lahir di Pekanbaru Pak, tapi orang tua papa itu di Air Tiris. Sampai lagi ke Bangkinang ya Bu. Dekat Pasau Isangnya. Tapi kalau bahasa Ocu boleh lah dicoba ya nak. Jadi bisa lah Bu ya. Jadi sama-sama Ocu lah Bu ya. Sesim kita hari ini. Oke Bu, terkait dengan Ban SM itu Bu ya. Sebenarnya Ban SM itu apa sih Bu? Boleh dari Bu Ina dulu? Silakan Bu Ina. Baik. Ban SM, kalau berbicara Ban SM di sini tentu Badan Akreditasi Nasional.
ini independen ya Bu, bersifat independen, di mana ditugaskan dan memiliki lisensi untuk memelihara, menjaga, bahkan mungkin meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, baik itu sekolah maupun madrasah, di mana nanti lembaga kita ini memiliki kualitas sehingga mendapatkan kepercayaan untuk masyarakat agar anak-anaknya itu memang disekolahkan dan ditempatkan di tempat yang layak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Ban SM. Oke Bu, Ya, persis. silakan tambahkan. Oke, boleh ini Bu. Mungkin pertanyaannya kalau untuk Bu Sabariyah ini ya. Iya. Jadi intinya Ban SM itu mengakreditasi gitu Bu ya. Jadi yang harus sekolah atau madrasah siapkan itu apa Bu? Supaya mendapatkan nilai yang terbaik gitu ya. Seperti yang disampaikan Bu Ina tadi, ini terbaik loh untuk anak-anak kita gitu. Oh, baik. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Ina, bahwa Ban SM itu adalah sebuah lembaga independen yang untuk menjamin, kalau boleh bilang, kita adalah lembaga pengawasan pelayanan pendidikan. Apa yang harus dipersiapkan oleh sebuah madrasah agar hasilnya baik? Tentunya dia mengikuti standar yang diinginkan oleh pemerintah kita. Bagaimana layanan pendidikan minimal yang harus kita lakukan. Dari sisi apa? Itu ada 4 komponen Pak. Seperti yang sudah kita kerjakan di kegiatan kita kemarin. Ada komponen mutu lulusan, ada komponen mutu proses, ada komponen mutu guru, dan ada manajemen. Jadi setidaknya ada 4 hal inilah. Kalau kita mau lihat bagaimana sekolah sebagai sekolah yang bagus, kalau keempat-empatnya ini bagus. Tentunya di masing-masing komponen ini ada indikator-indikator yang harus kita penuhi. Ya, seperti tadi kita saksikan di kegiatan kita bersama, bagaimana anak-anak sudah menampilkan karya mereka, kemampuan mereka. Itu sebenarnya dalam konteks kita mau lihat mutu lulusan kita. Tadi kita juga sudah keliling, kita juga itu dalam rangka kita mau lihat bagaimana proses yang dilakukan di sini. Terus kita kemarin juga, ya ini mungkin bagian ya, saya lihat Pak Roni sebagai pendidikan Pak Roni ya. Iya. Mapel apa Bapak? Saya balik nanya. Saya rumpun IPS Bu. Rumpun IPS. Geografi. Baiklah, kalau boleh ditanya apa hubungan IPS dengan podcast ini? Ini adalah menciptakan keterampilan gitu. Kalau dalam geografi ini kok saya ditanya ya? Gantian kita. Ya, geografi itu kan adalah ilmu yang mempelajari segala fenomena geosfer. Ya, geosfer itu kan segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Salah satunya ada namanya lapisan antroposfer atau lapisan manusia. Jadi yang dipelajari dari geografi itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Misalnya seperti kelahiran, kematian, persebaran, mata pencaharian, dan lain sebagainya. Salah satunya seperti ini Bu. Dunia pekerjaan atau dunia bisnis atau ekonomi, salah satunya adalah podcast. Jadi kalau di dalam geografi dibuatkan adalah kepada bagaimana analisis podcast itu perkembangannya, trennya, persebarannya, ada lain sebagainya. Saya hanya mau mengatakan kepada sahabat-sahabat Ban IC bahwa kami sedang menjalankan tugas kami sebagai seorang asesor untuk melihat bagaimana mutu guru di Ban IC. Boleh dong tepuk tangan untuk Pak Roni. Lanjut Pak Roni. Ya, jadi Ibu tanya tadi kurang lebih dapat A saya Bu ya. Atau lebih. Saya menjebak, pertanyaan menjebak. Oke, siap. Oke Bu, jadi tadi Ibu ceritakan berarti sudah 2 hari ya di Man Insan Cendekia Siak gitu ya, untuk melaksanakan visitasi ya Bu, kita sebut seperti ini. Jadi pandangan Ibu sebagai seorang asesor terhadap Man IC Siak dalam 2 hari ini bagaimana? Kita dari Bu Ina lah ya. Ya. Pandangan. Kalau pandangan secara umum ya luar biasa sekali kalau dilihat dari sisi kinerja guru ya. Karena siswa-siswa kita yang tadi tampil dengan keren dan luar biasa itu tidak serta-merta tiba-tiba aja. Pasti di situ ada peran guru yang sangat support dan mendorong ya siswa-siswa kita untuk kreatif, inovatif dan mandiri sehingga siswa kita berani. Tadi kita lihat ada yang tampilan hadaro, ada yang tampilan pramuka, solosong ya.
dari mereka tampil di depan umum, kita lihat itu tidak ada lagi grogi, tidak ada apa namanya yang gugup-gugup, ya semuanya sudah percaya diri. Dan itu nilai-nilai karakter ya yang sudah diterapkan dan sudah diimplementasikan oleh guru kepada siswanya. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi administrasi nih. Kita kemarin telah ada dokumen ya. Hari Mungkin pertama. dari pagi sampai sore, Malam sampai malam ya. sampai isya. Dari yang minyaknya aja sekilo jadi 5 kilo dipikir ya kan. Iya. Nah, dari 4 komponen tadi kita sudah telaah dokumen dan secara dokumen pun sudah lengkap secara administratif, namun perlu peningkatan di beberapa komponen ya Ibu ya. Ada Tapi nggak perlu beberapa. dipublish. Ya ada beberapa. Itu rahasia. Ya. Rahasia ya. Nggak boleh di-spill Bu ya. Nggak boleh spill. Kalau di-spill nanti di belakang layar aja. Karena biar bagaimanapun kesempurnaan hanya milik Allah. Namun demikian kita tetap selalu melakukan perbaikan-perbaikan untuk menjadi lebih dan lebih baik lagi gitu. Kalau dari segi sarana dan prasarana, kalau dari segi sarana prasarana semuanya sudah mendukung ya. Namun kalau melihat perkembangan teknologi, karya-karya guru itu lebih dibuatkan dalam satu e-katalog seperti modul, bahan ajar gitu ya. Kita bikinkan soft filenya, jangan hanya di print di meja, kita paperless sekarang gitu ya. Apalagi kita sudah mau menuju ke taraf internasional, jadi bagaimana akses itu cepat. Nah, itu yang dari segi sarana prasarana. Apalagi ya Bu ya, mungkin boleh Bu tambahkan? Itu boleh Bu Sabariah ya tambahkan dari segi pandangan yang lain. Saya pertama kali masuk ruangan tadi, awalnya kok bingung juga. Kenapa kok diam-diam saja ya? Tapi setelah duduk, baru muncul solawatnya, tolo al-badrunya. Saya nggak bisa. Saya kalau diajak bersolawat Pak, saya betul-betul itu merasa sangat dalam. Tadi itu keren kali tuh. Tim solawat kita, tim solawat tadi itu betul-betul menyampaikan, mengucapkan solawatnya dengan hati, dengan cinta. Dan ini yang ingin saya sampaikan bahwa cintailah baginda Rasulullah dan bersolawatlah dengan cinta. Seperti yang terjadi di Man IC, saya melihat guru-gurunya pun mengajar dengan cinta. Satu anak dengan anak yang lain, dia berkomunikasi dengan cinta, dengan penuh rasa sayang. Itu yang saya rasakan di sini. Luar biasa untuk Man IC. Dan bertahanlah, tetaplah berada di jalan yang Allah redoi ini. Karena kalau kita berada di jalan ini, keredoan Allah kita dapatkan, dunia akan menyusul kita. Siap. Jadi tampilan anak-anak tadi memang dari hati Bu ya. Nah, saya ngelihatnya seperti itu. Bukan rekayasa kan Bu? Bukan rekayasa. Dan bukan kaleng-kaleng juga. Enggak, saya pastikan itu tidak rekayasa karena bagian humas juga kaget tadi. Yang juara 1 Riau Pos ya Bu ya. Karena saking banyaknya prestasi anak kita Bu ya, kadang juga tidak tercover gitu dari tim humas gitu ya. Ini Bu, setelah 2 hari kita lihat Man Insan Cendekia Sia, kelebihannya, kekurangan ya. Jikalau ini Ibu berkesempatan ya anaknya untuk melanjutkan jenjang MA ya, apakah ingin memasukkan ke Man Insan Cendekia Sia? Tunjuk tangan. Nah, Keduanya. saya masih kelas 4 SD. Iya. Saya kebetulan anak saya sekarang ada kelas 3 SMP Pak. Sedang kembali melihat-lihat untuk kelanjutan pendidikan beliau. Salah satu alternatif apa ya? Kita harus sebagai orang tua pasti kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita, apalagi dari sisi pendidikan. Kita harus berikan mereka pendidikan yang baik dari sisi agama, tapi juga tidak membiarkan atau menomorduakan kebutuhan dia untuk hidup di dunia ini. Kalau Bapak tanya tadi, mungkinkah akan saya sini? Oh, tadi saya sempat ngobrol sama Pak Budi, katanya nanti di bulan Januari akan ada seleksi. Saya akan jadikan Man IC ini sebagai alternatif pilihan sekolah anak saya. Tentunya setelah nanti saya akan bawa beliau ke sini, karena saya juga akan jadi pertanyaan besar, bagaimana pola yang kita lakukan di sini di asrama sehingga anak merasa betah. Karena salah satu di antara kelemahan dari sistem boarding itu adalah anak merasa tidak nyaman di
di asramanya karena tidak mendapatkan suasana rumah. Nggak ada mamanya di sana, nggak ada uminya. Mungkin inilah yang menjadi sedang saya cari-cari bagaimana di sini jadi gitu. Kalau itu saya dapatkan secara sempurna, saya akan secara sempurna juga akan menyerahkan pendidikan anak saya di Mon IC. Tapi kalau dilihat dari wajah-wajahnya sepertinya bahagia, Bu ya. Bahagia. Seperti gitu. Iya. Saya kebetulan juga punya teman yang orang tuanya ke sini, jawabannya seperti ini. Guru-guru di Man IC dekat-dekat kok sama anak yang katanya gitu. Ya, bolehlah, saya akan pastikan itu dulu. Tapi sedikit informasi, Bu ya, Ya. untuk kita semua. Jadi setiap asrama itu satu angkatan ya. Oke. Jadi tidak digabung dari angkatan 1, 2, dan 3. Jadi dia terpisah gitu ya. Jadi setiap satu gedung asrama itu ada satu mamanya seperti itu. Oh, ada uminya ya? Ada uminya ya. Kalau laki-laki abinya ya. Ada abinya. Atau ustadznya gitu kan. Ya, jadi ada ustadz dan ustazahnya dari masing-masing asrama. Jadi kita gabung, Bu. Ya, jadi satu asrama ada pembinanya dan kita tidak gabungkan dia per angkatan. Jadi dia punya gedung sendiri. Gedung, bukan hanya umi sendiri tapi gedungnya pun sendiri. Ya, gedungnya sendiri. Masya Allah. Ya, sedikit spill kalau yang untuk anak Ibu putra. Nah, yang putra itu kita ada 3 gedung. Gedung Abu, gedung Usman, dan gedung Umar. Oh. Ya, jadi yang Umar itu untuk kelas 12, yang Usman itu untuk kelas 11, dan Abu itu untuk yang kelas 10. Boleh juga dijelaskan pilihan nama-nama itu kenapa, Pak? Nah, itu nanti kita di belakang layar boleh. Itu kayaknya tim asrama yang bisa menjawab lebih detail. Oke, siap. Ya. Dan itu berarti ada 3 ustadznya. Oh. Ada 3 ustadznya. Dan guru-gurunya kami stay di sini, Bu. Oh. 24 jam siap ready untuk anak-anak kita. Boleh Bu Yana? Jadi pilihan. Iya. Jadi kalau dikasih Pilihan atau lulus nggak? Sebenarnya juga apa ya, Pak ya? Tapi rupanya nggak dilulus. Nah, itu ya gimana tuh? Mungkin juga bisa berbagi dengan kita bagaimana tips trik agar anak bisa bergabung di Man IC. Iya. Iya, ini kayaknya Nanti saya di ya? podcast dulu. Kalau untuk itu secara pribadi kita Man Insan Cendekia Siak tidak bisa gitu, Bu ya, memastikan apakah anak ini bisa lulus, apakah ini titipan si anu dan lain sebagainya, karena langsung diatur oleh pusat. Diatur oleh pusat. Jadi tidak ada kuota ya, Pak ya. Biasanya kan kalau di mana-mana itu ada kuota kepala sekolah, ini kuotanya Kanwil, gitu. Nah, kalau di IC nggak ada, Bu. Enggak ada kuota. Rata kesempatan Murni hasil dari tes peserta didik anak kita. berarti Untuk materi kemampuan anak tesnya? kita yang harus ditingkatkan, Bu. Ya, materi tesnya mungkin kemampuan apa yang harus kita persiapkan agar bisa masuk ke Man IC? Bisa kita spill di belakang. Itu bagian tim yang membuat soal Ya, bisa jadi ya. Karena saya kurang paham di sana, takutnya nanti terjerumus dan menjerumuskan. Oh, jangan sampai. Ya, lebih baik kita buat satu lagi podcast untuk tim ahlinya. Mungkin Oke. ide baru ya. Ya, Muncul. tadi dari Bu Sabariyah, kalau Bu Ina gini ya, kalau ratingnya dari 1 sampai 10 yang Ibu rekomkan gitu ya untuk peserta didik di Riau dan juga se-Indonesia itu kita kasih bintang berapa, Bu, untuk Man IC Siak? Wow. 1 sampai 10 1 sampai 10. Riau ya. Ya. Riau, itu Riau ya. untuk Riau dan Indonesia. Dan Indonesia. Wow, besar ya tuh untuk Indonesia. Sulit juga itu menggambarkannya. Kita aja pernah santai keliling Indonesia Riau baru itu. Mungkin secara untuk Riau baru 2 hari ini tentu belum menjadi patokan ya, Bu ya, karena baru 2 hari. Tentunya belum maksimal secara keseluruhan, kita lihat secara komprehensif. Tapi kalau untuk dipatokkan ranking sebenarnya tidak juga menjadi patokan angka itu. Kadang mau 9 ataupun 10 itu masih tergantung dari kompetensi yang akan diraih di masa depan. Kita mau melihat perkembangan. Contoh nih, anak saya sekarang masih 4 SD. Akan ada 5 tahun lagi gitu kan, Pak. Nah, nanti ketika 5 tahun lagi kita ke sini nih mau ngantar anak saya yang lulus SMP ke sini misalnya. Kira-kira ini apakah semakin bagus atau semakin menurun atau hanya jalan di tempat? Nah, ini tergantung lagi dari Bapak Ibu. Artinya di situ ada ketidakpuasan bahwa kita tidak hanya
top di sini, apalagi gitu ya. Jangan nanti ketika saya mau anak saya masuk sini rupanya Man Ice udah merosot gitu ya kan. Tapi jangan sampai gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan lebih melangit lagi namanya gitu ya kan Pak, dengan segudang prestasi internasional. Sepertinya yang khusus untuk Man Ice dan madrasah ini kita dituntut tidak hanya untuk nasional gitu. Nah, itu tergantung dari kemampuan peserta didiknya lagi mengembangkan diri ya, kemudian meningkatkan kemampuan diri menyesuaikan diri dengan globalisasi. Anak-anak zaman sekarang itu beda dengan anak yang akan 5 tahun lagi masuk ke sini gitu Pak. Jadi itu yang perlu diperbaharui. Jadi bintang berapa? Ranking Bintang berapa? bintang Berapa ini kalau seandainya diusulkan gitu ya? Direkomkan. Rekom Ya. itu. Berapa? Kalau saya ngasih 10. 10 kan? 10. Wah, 10. Kenapa? Karena dia menjadi PR bagaimana menahankan 10 itu untuk 5 tahun yang akan datang. Nanti bisa menjadi 15. 1 sampai 10 itu yang tertinggi 1 atau 10? 10. 10. Ini ranking apanya? Ranking terbanyak. Ranking yang Oke, kalau dari Bu Sabariah berapa? 10 kah? 10 enggak ya? Dari sisi kalau mau katakan 10 itu nyari sempurna ya. masih ada 20. Saya pernah ketemu kalau kita bicara di Indonesia, saya belum katakan ini untuk 10. Tapi kalau kita bicara untuk Provinsi Riau, saya kasih 10. Boleh kita tepuk tangan? Kita bicara tuh yang provinsi data. Oke. Jadi 10 Bu ya. Oke. Ya, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Jadi kalau pesan dan harapan Ibu ya untuk anak-anak kita dan juga untuk guru-guru kita ya di Man Insan Cendekia Sia ini ke depannya bagaimana Bu? Pesan dan harapan. Mau closing ya kayaknya ya. Udah mau pesan dan kesan ya. Sedih gitu. Hebat ya, narasumber kita udah tahu. Ya. Pesan tentunya kalau kita bicara mengenai pesan Pak Cik Roni itu akan sangat dipengaruhi profesi kita sebagai apa. Karena saya ini latar belakangnya pengawas Pak Roni, pengawas Kementerian Agama, dan hal yang paling ingin selalu saya pesankan untuk dunia pendidikan baik itu di guru maupun ke anak-anak adalah bahwa kita ini madrasah. Kita ini adalah memberikan layanan pendidikan tapi khusus berciri khaskan madrasah. Maka yang saya pesankan adalah tunjukkan kekhasan madrasah kita itu. Bagaimana kita bisa melihat anak jalan keluar itu anak madrasah tuh. Mungkin dari cara dia berjalan, dari cara dia ngomong, dari cara dia berpenampilan, kita bisa tahu itu anak madrasah. Nah, kita maunya seperti itu. Bagaimana anak-anak kita, apalagi tentunya gurunya, benar-benar menjadi orang madrasah yang sangat paham bahwa dunia ini hanya sementara dan dunia ini adalah sebagai jalan untuk menuju kampung kita sesungguhnya nanti di yaumil qiyamah. Itu mungkin Pak. Itu dia sementara akhirat selama-lamanya. Iya, itu dia. Mirip judul lagu ya Bu. Kayaknya nanti boleh diakhiri dengan lagu itu. Gamis ya. Oke, bagaimana kalau dari Bu Inah? Ya. Apa tadi? Pesan dan harapan Bu. Pesan yang pertama itu mungkin kita harus mempertahankan yang sudah ada, yang baik-baiknya, terutama prinsip-prinsip Islami tadi. Karena memang di sini 100% kita Muslim ya. Jadi memang akhirat itulah akhirnya seperti yang dikatakan Ibu Sabaria kita tadi. Kemudian yang kedua, kita tidak hanya puas sampai di yang sudah ada. Tentu kita harus mengembangkan lagi ya apa yang mau kita capai selanjutnya. Misalnya anak kita lulusan sampai top 10 besar, kemarin sudah masuk yang untuk nasional ya di Indonesia ya Bu. Nah, besok kita masuk top 10 besar yang di internasional gitu ya. Kemudian apalagi ya, kesantunan. Nah, tadi kita juga sudah lihat waktu masuk di kelas itu anak-anak ramah-ramah. Ketika kita akan pergi, anak-anak mengucapkan salam, kemudian salaman ya. Itu kesantunan sesaat insidental yang kita lihat ya. Mungkin kesantunan ini lebih diterapkan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Karena seperti yang kita lihat ya, teknologi itu boleh melangit tapi kesantunan harus tetap membumi. Tuh. Oke. Cukup Bu? Cukup lah.
banyak jadi closing. Karena Ibu sudah bahas closing ya. Oke. Satu kata untuk Man Insan Cendekia Sia. Jadikan prestasi sebagai tradisi. Enggak satu kata Bu, satu kalimat. Kan harapan lagi ya. Itu kayak harapan masing-masing. Ya, satu kata untuk Man Insan Cendekia Sia. Kreatif. Kreatif, Berkarakter Kak. berkarakter. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ina dan juga Ibu Sabariah telah hadir di podcast Man Insan Cendekia Sia. Sahabat Insan Cendekia, selesailah podcast kita dengan dua orang asesor dari BAN SM Provinsi Riau. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.